Perkenalkan, saya Lisya Sunyati dari kelompok 4 kelas Indralaya akan berkolaborasi bersama teman-teman saya untuk melakukan praktikum uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sirih dan juga ekstrak daun sambiloto. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Yuliana Taiba. Nama saya Riko Susanto. Dan saya Bisi Wiranto. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk melihat aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sirih dan ekstrak daun sambiloto. Tanaman sambiloto sangat banyak digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan kimia sambiloto terdiri dari andrografolit, neoandrografolit, panikulin, mineral, flavonoid, asam kersik, dan damar. Zat aktif yang berkhasiat sebagai obat ialah andrografolit yang rasanya sangat pahit. Kadar andrografolit 2,5 sampai 4,6% dari bobot kering. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat lainnya adalah tumbuhan Piper beetle yang dikenal dengan sirih. Masyarakat memanfaatkan tumbuhan ini untuk tujuan pengobatan pada hidung berdarah, mulut berbau, mata sakit, dan radang tenggorokan. Selain itu, sirih juga berkhasiat sebagai antisariawan, anti batuk, astrigen, dan antiseptik. Kandungan kimia tumbuhan sirih adalah saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Alat dan bahan. Untuk alat, gelas ukur, cawan petri, kaleng, lilin, cotton bud, timbangan, pisau, alkohol 70%, dan panci. Adapun bahan, dextrosa atau gula 10 gram, agar swallow 15 gram, umbi ganyong 300 gram, usus besar ayam, ekstrak daun sambiloto, ekstrak daun sirih, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan percobaan uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan ekstrak sambiloto dan daun sirih. Langkah pertama yaitu kita membuat media padat alternatif nutrien agar. Pertama, timbang umbi ganyong sebanyak 300 gram. Langkah selanjutnya, kita potong umbi ganyong ukuran 1 x 1 cm. Selanjutnya, cuci umbi ganyong sampai bersih. Inilah hasil potongan dari umbi ganyong yang ukuran 1 x 1 cm. Lalu kita masukkan air sebanyak 1 liter untuk kita rebus. Kemudian, rebus umbi ganyong sampai lunak. Pada panci yang lain, rebus air untuk mensterilisasi cawan. Kemudian, letakkan cawan di tempat yang telah steril. Beri lilin di sekitar cawan untuk mensterilkan udara di sekitarnya. Umbi ganyong yang telah mendidih dan juga terdapat ekstrak, kemudian matikan kompor, lalu lakukan penyaringan. Di sini yang kita pakai adalah air dari rebusan umbi ganyong. Air umbi ganyong yang sudah berkurang kita tambahkan lagi sampai 1 liter kembali. Selanjutnya kita tambahkan gula sebanyak 10 gram. Kemudian, tambahkan bubuk agar swallow sebanyak 15 gram. Kemudian, aduk secara kontinu sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan kompor dan tetap aduk sampai tidak terlalu panas. Nutrien agar yang sudah jadi, lalu kita tuangkan ke cawan petri sebanyak 1/3 volume dari cawan petri tersebut. Cawan petri yang sudah kita masukkan nutrien agar, lalu kita tutup dan kita isolatif.
Setelah itu, lapisi cawan Petri dengan kertas yang steril. Kemudian, diamkan pada suhu 4 derajat Celcius atau diamkan di dalam lemari pendingin. Siapkan wadah untuk masing-masing konsentrasi ekstrak yang terdiri dari 5%, 25%, dan 50%. Siapkan satu media nutrien gel. Kemudian, tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyudut. Setelah itu, tutup cawan dan beri selotip, serta beri label pada cawan tersebut, dan lapisi kertas. Kemudian, kita akan membuat larutan dengan berbagai konsentrasi yang telah ditentukan. Untuk membuat larutan dengan konsentrasi 5%, kita memberikan air sebanyak 20 ml. Untuk konsentrasi 25%, dalam 1 gram ekstrak ditambah 4 ml air. Dan untuk konsentrasi 50%, yaitu 1 gram ekstrak ditambah 2 ml air. Hal ini berlaku juga untuk ekstrak dari daun sirih. Pertama, kita membuat konsentrasi 5% untuk ekstrak dari daun sambiloto. Setelah menambahkan 20 ml air, kemudian aduk ekstrak sampai homogen. Setelah homogen, kemudian siapkan nutrien gel. Kemudian, ambil beberapa tetes ekstrak dan aplikasikan pada gel. Kemudian, ambil cotton bud dan ratakan menggunakan cotton bud. Saat meratakan, hati-hati agar nutrien gel tidak pecah. Ratakan ekstrak sampai seluruh permukaan gel tertutup. Kemudian, diamkan beberapa saat sampai dia mengering. Siapkan biakan bakteri, kemudian oles pada cotton bud dan aplikasikan pada nutrien gel yang telah diolesi ekstrak dengan cara menyudut. Tutup kembali cawan. Dan beri selotip. Dan jangan lupa untuk memberi label pada setiap nutrien gel yang digunakan. Lapisi dengan kertas yang steril. Lakukan hal yang sama untuk konsentrasi 25%, 50% ekstrak sambiloto, dan juga hal yang sama untuk konsentrasi dari ekstrak daun sirih. Setelah semuanya selesai, kemudian nutrien gel tersebut diinkubasi selama 24 jam.
Penjelasan pada praktikum kali ini tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Tujuan dari praktikum kali ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Metode yang digunakan yaitu metode difusi agar. Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sambiloto dan ekstrak daun sirih dilakukan pada konsentrasi 0%, 5%, 25%, dan 50% pada masing-masing sampel ekstrak. Metode difusi dipilih karena pada metode ini bakteri dapat teramati dengan jelas, sehingga dapat memudahkan dalam pengamatan bakteri uji. Diameter hambat pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar sumuran, sedangkan warna keruh pada media menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sambiloto positif menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil dari praktikum kali ini pada ekstrak daun sambiloto gagal, sedangkan pada ekstrak daun sirih hanya pada konsentrasi 50% yang berhasil. Kegagalan ini dikarenakan pada saat ekstraksi diperoleh ekstrak yang kurang murni. Kesimpulan, hasil dari praktikum kali ini pada ekstrak sambiloto gagal, sedangkan pada ekstrak daun sirih hanya 50% yang berhasil. Kegagalan ini dikarenakan pada saat ekstraksi diperoleh ekstrak yang kurang murni. Pada ekstrak daun sambiloto 0%, 5%, 25%, dan 50% ada aktivitas bakteri. Pada ekstrak daun sirih 0%, 5%, 25% ada aktivitas bakteri, dan 50% tidak ada aktivitas bakteri.